Berjumpa lagi dalam permenungan kita. Edisi Kamis 30 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang seorang tokoh yang terkenal dalam kehidupan beriman manusia, yakni Abraham. Apa yang dikatakan oleh bacaan pertama hari ini tentang tokoh ini, tentang Abraham? Ditegaskan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham, kemudian Allah bersabda kepada Abraham, Allah akan melakukan perjanjian dengan Abraham. Isi perjanjiannya adalah Allah akan menjadi Allah Abraham dan segala keturunannya, yakni bangsa Israel. Dan Abraham serta keturunannya, bangsa Israel, akan menjadi bangsa kepilihan Allah. Poin yang kedua yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini tentang Abraham, yakni perubahan nama Abraham. Namanya pada awalnya adalah Abram, berubah menjadi Abraham. Perubahan nama ini membawa arti dan konsekuensi seterusnya, tidak saja untuk diri Abraham, tapi juga untuk semua keturunannya. Abraham, dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham berarti dia akan memiliki keturunan yang banyak. Bahkan Allah pernah berjanji keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai laut. Dan karena Abraham, Allah memberikan negeri terjanji kepada Abraham dan keturunannya untuk didiami, yakni tanah Kanaan. Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata Abraham adalah bapa semua bangsa, bapa semua orang beriman. Pilihan Abraham oleh Allah menjadi bapa semua bangsa dan bapa orang beriman membawa akibat atau konsekuensi segala berkat yang diterima oleh Abraham juga akan diterima oleh semua keturunannya, yakni bangsa Israel dan semua orang dari seluruh bangsa yang percaya kepada Kristus. Jadi berkat yang saya dan Anda terima saat ini juga salah satunya karena dalam tanda petik jasa Abraham. Saudari dan saudara yang terkasih, tidak sia-sia iman Abraham. Iman Abraham secara pribadi tidak saja membawa berkat bagi dia secara pribadi dan keluarganya dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga semua keturunannya mendapat berkat karena iman Abraham.
Ini hal yang menarik. Hal yang baik yang dilakukan oleh Abraham berakibat atau membawa konsekuensi positif untuk seluruh keturunannya, termasuk saya dan Anda. Dengan ini Abraham telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dari sini juga kita terinspirasi untuk jangan pernah bosan untuk berbuat baik, untuk menata kehidupan iman pribadi. Karena kehidupan iman kita yang kokoh dan kuat, yang baik terhadap Allah, tidak saja membawa keuntungan, tidak saja membawa pengaruh positif untuk kehidupan kita sendiri, atau kehidupan anak cucu kita, atau kehidupan keluarga dekat kita, keluarga inti kita. Tetapi kehidupan kita yang baik, kehidupan beriman kita yang terpuji, membawa pengaruh positif, berkat untuk semua keturunan kita. Karena itu para orang tua, opa dan oma, siapapun, mari jangan pernah bosan menata diri menjadi orang beriman yang terpuji. Orang beriman yang baik. Jadilah kita orang yang baik. Karena pengaruhnya tidak saja untuk diri kita sendiri dan keluarga inti kita, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita selalu ingat bukan? Atau kita selalu dengar? Orang selalu mendoakan atau membuat pernyataan supaya menjadi berkat bagi sesama. Berkat bagi sesama akan melekat dalam diri kita kalau kita pertama-tama menata kehidupan kita secara baik di hadapan Allah. Jadilah orang baik, jadilah orang beriman di hadapan Allah, maka dengan sendirinya kehadiran kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, dalam bacaan Injil diceritakan kepada kita polemik dan pertentangan semakin hebat antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Ada banyak hal yang dikatakan dalam bacaan Injil. Tetapi nama Abraham juga masuk dalam cerita Injil hari ini. Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa setiap orang yang melaksanakan firman-Nya tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus sudah mulai gila, sudah kerasukan setan. Kenapa? Mereka tahu persis bapa mereka, Abraham, itu seorang pelaksana firman Tuhan, tapi telah mati dan sudah lama mati. Itu yang membuat orang Yahudi makin jengkel. Ini Yesus sudah omong tentang apa? Sudah tidak betul apa yang dia ngomong. Dan seterusnya. Yesus pelan-pelan mengantar orang-orang Yahudi untuk mengerti bahwa memang Abraham itu hidup. Bukankah dalam kesempatan lain Yesus berkata, Allah itu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu Allah orang hidup. Bukan Allah orang mati. Maka Abraham sesungguhnya tetap hidup. Dan itu yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Karena itu mereka makin jengkel, makin marah kepada Yesus. Sambil mereka mengatakan, kok berani-berani omong tentang Abraham? Abraham itu sudah lama mati. Umurmu belum sampai 50 tahun. Tapi apa yang Yesus katakan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudari dan saudara yang terkasih, pertentangan terjadi antara orang Yahudi dengan Yesus. Terkadang hanya karena hal-hal sepele. Mungkin hal yang diucapkan Yesus yang sesungguhnya tidak salah. Tetapi hanya karena mereka kurang paham saja. Tetapi mereka yang kurang paham tidak bertanya lebih lanjut supaya mendapat penjelasan lebih lanjut. Tetapi langsung membuat kesimpulan dan
menarik kesimpulan bahwa Yesus tidak baik. Bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan lain-lain sebagainya. Bahwa Yesus sudah kerasukan setan. Hanya karena apa yang Yesus katakan tidak dipahami oleh mereka. Dan itu menjadi sumber konflik yang makin memanas, yang membuat mereka makin marah kepada Yesus. Dan menurut Injil hari ini, mereka mengambil batu mau melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dari tengah mereka. Saudari dan saudara terkasih. Dalam kehidupan beriman seringkali ada banyak hal yang menjadi pertentangan. Mungkin di antara kita seiman juga terjadi pertentangan, ada banyak hal. Dan itu mungkin juga dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan berkelompok. Dalam kelompok kategori ada apa? Ada saja hal-hal yang membuat kita bertentangan satu dengan yang lain. Hanya karena satu hal sepele, satu hal kecil yang terkadang karena kurang komunikasi saja. Maka kita bertentangan. Kita berseberangan. Kita seakan yang lain itu musuh. Dan kita berhadapan dengan musuh yang harus kita habisi. Padahalnya soal sepele saja. Tapi itulah. Poin apa saja bisa menjadi kompor. Bisa jadi pemicu pertentangan dalam kehidupan bersama. Persis seperti orang Yahudi dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih. Jangan sampai kita ini dianggap sebagai orang yang selalu memunculkan persoalan. Orang yang provokatif, yang membuat situasi, suasana menjadi tidak nyaman. Selalu bergejolak. Dan kita mungkin saja merasa senang bahwa situasi tidak nyaman. Jangan. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah ketenangan hidup. Memang ketenangan hidup tidak berarti bahwa bebas dari masalah. Tetapi kalau masalah itu tidak ada, jangan kita munculkan. Apalagi mencari-cari persoalan. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Saudari dan saudara terkasih, semua kita menjadi manusia beriman sungguh-sungguh yang menata kehidupan kita sesuai dengan iman kita. Karena iman kita mengajarkan supaya kita menjadi orang yang baik. Tuhan memberkati.